Pernahkah kalian melihat seseorang yang sudah muak dengan kehidupannya dan ingin mengakhirinya? Padahal jika dia tetap menjalani hidup, nanti pada akhirnya dia akan mati di kemudian hari tanpa harus dirinya sendiri yang melakukannya. Hal tersebut menciptakan sebuah paradoks di mana orang yang berani untuk mengakhiri hidupnya, namun sebenarnya dia adalah orang-orang yang paling penakut untuk melakukannya. Itu merupakan sebuah masalah yang mengakar dalam pola pikir orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya, disebabkan keberanian yang timbul di dalam dirinya itu tidaklah konsisten dengan keputusan yang akan dia lakukan. Dalam hal ini, saya seketika mengingat sebuah anime yang menghadapi masalah yang serupa, di mana terdapat seorang gadis yang bernama Hinako Yatose yang ingin mengakhiri hidupnya disebabkan masalah hidup yang harus dia jalani. Ini menumbuhkan keberanian di dalam dirinya untuk mengakhiri hidup disebabkan apa yang selama ini telah menimpanya. Namun, di episode 3 pada anime tersebut, dia mendapat sebuah nasihat dari teman perempuannya yang bernama Shiori Oumi, yang membuat Hinako kembali ingin melanjutkan hidup atas nasihat dan janji yang dia lakukan kepada Oumi. Dan di akhir percakapan mereka tersebut, Hinako mengucapkan sebuah kalimat retoris yang kira-kira seperti ini. Untuk mati, aku harus berjuang untuk hidup. Kata-kata tersebutlah yang akan coba kita diskusikan dalam pembahasan kali ini dan menjawab sebuah pertanyaan, kenapa kita harus memilih untuk tetap hidup, bahkan jika kita merasa ingin untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah teori yang dijabarkan oleh Sigmund Freud dalam sebuah buku yang berjudul Beyond the Pleasure Principle, yaitu tentang Eros dan Thanatos. Sebagai awalan, kita bahas terlebih dahulu konteks dari buku ini ditulis, yaitu bermula dari sebuah kondisi klinis yang dihadapi oleh Sigmund Freud dalam mengatasi pasien traumatik dari para veteran Perang Dunia Pertama. Dalam kasus trauma yang dialami oleh para veteran perang tersebut, Sigmund Freud mendapati sebuah keadaan yang aneh, di mana trauma yang dirasakan oleh para veteran perang tersebut timbul di dalam diri mereka sendiri, seolah-olah itu adalah hal yang mereka inginkan. Ini sangat bertentangan dengan harapan para tentara tersebut yang datang ke tempat praktik psikolognya Freud untuk mendapatkan penyembuhan atas trauma yang mereka miliki. Keinginan yang timbul untuk menimbulkan trauma di dalam diri para veteran itulah yang membuat Sigmund Freud merevisi teori psikologinya, yang awalnya masalah psikis manusia itu secara hakikat selalu mencari kebahagiaan dan mengurangi tegangan batin. Namun, sekarang berubah menjadi sebuah dualisme mental yang saling berebut kendali di dalam diri yang kita sebut sebagai Eros dan Thanatos. Sekarang, apa itu Eros dan Thanatos? Kenapa hubungan kedua hal tersebut dengan perebutan kendali diri kita terhadap keputusan dalam hidup? Eros merupakan sebuah dorongan yang menciptakan kreativitas, harmoni, dan pelestarian diri atau apapun yang dapat menjaga keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Sedangkan Thanatos merupakan sebuah dorongan yang membawa penghancuran, regresi, penghancuran diri, atau apapun yang membawa kehidupan kita ke arah kematian atau kebinasaan. Tentang bagaimana dua dorongan ini mempengaruhi keputusan dalam hidup kita, itu dapat dibayangkan seperti proses fusi nuklir, di mana terdapat dua inti atom yang ringan yang saling menyatu menjadi satu inti atom yang lebih berat dan berbeda. Dengan cara yang sama, dorongan Eros dan dorongan Thanatos saling menyatu menjadi sebuah keputusan yang akan kita ambil nantinya. Contohnya, itu seperti di saat kita makan, di mana makanan kita memuat tumbuhan-tumbuhan dan daging hewan di dalamnya, di mana dalam proses pembuatan makanan tersebut, kita mematikan tumbuhan dan hewan sebagai bagian dari dorongan Thanatos, agar kita bisa melanjutkan hidup kita melalui makanan yang kita makan sebagai pemenuhan atas dorongan Eros. Masalah akan timbul jika Eros tidak dapat mengikat dorongan Thanatos dan membuat dorongan Thanatos bebas berkeliaran, mengekspresikan kehendaknya untuk menghancurkan kehidupan. Hal ini dapat tertuang dalam sebuah masalah percintaan, di mana pacaran yang awalnya ditujukan untuk membahagiakan diri dari masing-masing orang yang menjalin kasih tersebut, malah berubah menjadi tempat aktualisasi diri di mana pasangan kerap melakukan tindakan agresif, posesif, juga terkadang destruktif demi mendapatkan perasaan puas dari aktivitas pacaran tersebut, yang malahan pada akhirnya membuat kedua pasangan itu harus menjalani kehidupan yang berat disebabkan aib yang mereka lakukan di saat mereka sedang pacaran. Kembali kepada pembahasan veteran perang sebelumnya,
Maka dalam hal ini, bagi Freud, dia melihat kalau sepertinya terdapat defusi mental yang terjadi di dalam diri para veteran perang tersebut, di mana kondisi psikis mereka telah dikuasai oleh dorongan Thanatos yang selalu menimbulkan bayang-bayang peperangan yang membuat mereka trauma dan menghantui kehidupan mereka. Dorongan Thanatos ini dijelaskan lebih lanjut oleh Freud melalui sebuah permainan pikiran di mana Freud berargumen jika dasar dari kehidupan manusia adalah sebuah kondisi anorganik yang disebabkan struktur eksternal dengan kekuatannya. Maka dasar dari dorongan manusia adalah upaya untuk kembali kepada bentuk anorganik tersebut, yaitu sebuah harapan untuk kembali kepada kematian dirinya yang menjadi makhluk ciptaan dari sebuah struktur tertinggi, mungkin hukum alam atau Tuhan itu sendiri. Dan Thanatos dalam hal ini adalah dorongan primordial manusia untuk kembali kepada penciptaannya tersebut. Dalam sisi lain, juga ini menunjukkan kalau eros atau dorongan kehidupan itu merupakan sebuah penyimpangan karena mencoba untuk membohongi diri kita dari realitas asli manusia sebagai makhluk ciptaan alam yang pada akhirnya akan meninggalkan kehidupan sebagai makhluk hidup. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah kata-kata motivasi dari dosen ilmu tanah di tempat saya kuliah dahulu, di mana dosen tersebut mengatakan kira-kira seperti ini. Manusia yang diciptakan dari tanah yang akan kembali lagi kepada tanah. Tepat dalam hal inilah paradoks dari kematian yang kita bahas di awal itu mendapati penjelasannya, yaitu dari sebuah kondisi di mana diri kita sudah diambil alih oleh dorongan eros yang tidak rasional dan mematikan dorongan Thanatos yang lebih jujur terhadap realitas kehidupan kita sebagai makhluk hidup di dunia ini. Karena kehidupan kita didasarkan atas eros inilah, setiap penyimpangan, paradoks, ketidakkonsistenan itu menjadi timbul. Seperti dalam sebuah peribahasa, gali lubang, tutup lubang. Maka dalam upaya Eros ini mempertahankan kendali tubuh kita, dia akan terus berbohong tentang kehidupan yang membuat kita semakin tersesat dan semakin jauh dari fakta objektif dari realitas ini. Ini mungkin mirip dengan bagaimana Jean Baudrillard menjelaskan hyperrealitas atau dunia simbolis yang tidak memiliki dasar terhadap realitas objektif apapun yang membangunnya. Namun, kondisi tersebut malah membuat manusia semakin banyak terjebak di dalamnya, disebabkan banyaknya objek fisik yang bertransformasi menjadi bentuk simbolisnya, atau dalam terminologinya Baudrillard disebut sebagai simulakra, yang membuat orang-orang tidak memiliki pilihan lain untuk secara terpaksa memahami sebuah objek tersebut melalui simbolnya, bukan kesesuaian terhadap realitas aslinya. Maka sejatinya di dalam dunia simbolis itu, makna kematian juga mendapati pergeserannya, seperti yang Jacques Lacan jelaskan, mengomentari buku Sigmund Freud sebelumnya. Kalau kematian dalam dunia simbolis itu berarti di saat manusia mengorbankan jati diri hidupnya yang nyata dan berbasis objektif terhadap realitas, ditukarkan dengan kehidupan simbolis yang tidak memiliki dasar objektif sama sekali. Kehidupan yang tidak dijalani seperti apa adanya bukanlah kehidupan sama sekali, melainkan hanya kehidupan dari simbol itu sendiri. Dalam kondisi ini, Lacan menyebutkan manusia yang sudah terjebak terlalu dalam pada dunia simbolis akan menumbuhkan dorongan kematian dan juga sesuatu yang dia sebut sebagai jouissance, yaitu pengajaran manusia terhadap kenikmatan yang sangat radikal dan kuat sampai-sampai terkesan kalau dia lebih terlihat seperti menyakiti diri sendiri ketimbang merasa bahagia karena itu. Namun, fakta dari perasaan bahagia yang dia rasakan itu tetap dapat dia rasakan. Ini mungkin dapat kita contohkan dalam hubungan pasangan toksik yang biasa terjadi di kalangan remaja sekarang, di mana kita mengetahui hubungan seksual di luar nikah itu dapat memberikan dampak negatif, baik dari segi sosial juga psikologi mereka. Namun, demi kenikmatan, mereka melakukan itu dan pada akhirnya mereka harus bertanggung jawab terhadap masalah yang mereka perbuat serta mendapat hinaan dari lingkungan sosial mereka yang membuat mereka depresi dan takut untuk bersosial. Namun, fakta kalau mereka bahagia karena melakukan hubungan tersebut tetap tidak dapat kita pungkiri sama sekali. Pada akhirnya, ungkapan di awal dari Hinako yang mengatakan kalau dia harus hidup supaya bisa mati, itu mendapati pembenarannya dalam hal ini. Karena hanya dengan kita memilih untuk terus hidup itulah, kita dapat menghadapi harapan terpendam diri kita untuk kembali kepada bentuk awal kita sebagai makhluk semesta alam.
Jika kita memilih untuk mati, itu menjadi sebuah kesalahan, karena justru itu menandakan kalau kita sedang takut terhadap kematian, dan sebuah tanda kalau kita sebenarnya sangat ingin untuk hidup. Karena jika kita memang sangat ingin untuk mati, maka seharusnya dengan memilih untuk terus hidup dan menjalani kehidupan suram ini apa adanya, maka suatu saat kita akan mati dengan sendirinya. Namun, yang membuat kita sangat ingin untuk mengakhiri hidup kita sekarang itu disebabkan karena masalah eksternal dalam dunia simbolis yang penuh dusta dan gagal memberikan makna hidup yang abadi bagi manusia yang berkecimpung di dalamnya. Rasa sakit dari menjalani hidup yang penuh dusta dan tidak sesuai dengan realitas itulah yang menciptakan perasaan putus asa terhadap kehidupan dan menumbuhkan keberanian untuk mengakhiri kehidupan kita. Bukan karena kehidupan itu sendiri yang salah, namun tentang bagaimana kita sendiri yang menjatuhkan diri di dalam dunia simbolis tersebut dan kita sendiri yang merasa stres karena itu. Ini mungkin mirip dengan deskripsinya Byung-Chul Han tentang masyarakat burnout. Han mengatakan, depresi yang sering berujung pada kelelahan berasal dari kegembiraan yang berlebihan, dorongan yang tidak terkendali, dan rujukan diri yang berlebihan yang telah mengambil sifat-sifat destruktif. Sebuah pencapaian yang kelelahan dan depresi bisa dikatakan menghancurkan dirinya sendiri. Ia lelah, kelelahan karena dirinya sendiri, dan berperang dengan dirinya sendiri sama sekali tidak mampu melangkah keluar, berada di luar dirinya sendiri, mengandalkan yang lain. Pada dunia, dia mengunci rahangnya pada dirinya sendiri. Secara paradoks, ini menyebabkan diri menjadi hampa dan kosong. Dia menghabiskan dirinya sendiri dalam perlombaan tikus yang dijalankannya melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, kesimpulan dapat kita ambil. Dalam upaya kita untuk mati, pertama-tama kita harus hidup terlebih dahulu. Karena hanya dengan terus menjalani kehidupan itulah, kita pada akhirnya dapat menyambut kematian dengan tenang dan bahagia. Namun, jika kita memilih untuk mati terlebih dahulu, itu merupakan sebuah paradoks yang mengungkapkan jati diri kita yang sebenarnya, yang sedang putus asa terhadap kehidupan palsu dan mengharapkan kehidupan yang jujur dan objektif. Bunuh diri menjadi sebuah kesalahan karena orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan benar tidak akan langsung mengakhiri hidupnya karena masalah ontologis dan filosofis yang dilanggar dalam keinginan tersebut. Justru orang-orang yang hidup di dunia penuh dusta dan ilusi itulah yang sebenarnya menginginkan kehidupan, walaupun mulut mereka mengatakan ingin kematian, disebabkan akumulasi dusta dalam kehidupan yang tidak mampu lagi ditanggung oleh orang tersebut di dalam hidupnya. Maka bunuh diri menjadi salah disebabkan masalah paradoks itu sendiri, di mana bahkan orang yang benar-benar ingin mengakhiri hidupnya sekarang itulah sebenarnya sedang meneriaki keinginan untuk hidup lebih lama. Hanya saja karena ketidaktahuan dan ketidakjujuran diri mereka terhadap cari hidup yang selama ini mereka jalani itulah yang menyebabkan mereka salah mengartikulasikan perasaan ingin hidup tersebut menjadi perasaan ingin mengakhiri hidup. Dan saya harap kita semua yang sadar akan hal ini dapat membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan yang serupa dengan menyadarkan mereka kalau kehidupan mereka masih memiliki maknanya. Justru harapan mereka atas kematian itulah yang menjadi tanda awal kalau mereka ingin terus hidup dan menjalaninya dengan baik. Dan peran kita dalam hal ini adalah mengungkapkan harapan terpendam itu sampai dia cukup berani bangkit dari keterpurukannya dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik sampai suatu saat dia dapat mati secara normal dan baik.